henna jam 11 malam sendirian, pulangnya jam 2:30 tetap sendirian. Halo guys, assalamualaikum. Guys, ngomong-ngomong aku tuh bersyukur banget karena aku tuh punya tetangga yang gak pernah julid sama tetangga lainnya. Kan aja kalau misalkan aku punya tetangga yang julid, ini pasti aku udah diomongin ke sana kemari. Soalnya kan kerjaan aku nih kayak gini, perginya malam terus pulangnya juga malam. Bisa-bisa aku dikatain perempuan gak bener guys. Seperti kali ini aku berangkat sekitaran jam 11 malam dan ini tuh aku berangkatnya sendirian. Sebenarnya tadi suami aku mau ngantarin tapi aku bilang gak usah diantarin karena lokasi pengantin juga deket banget. Kayak kurang lebih 1-2 menit perjalanan aku bakal sampai di lokasi pengantin. Jadi aku bilang sama suami aku nanti kalau misalkan mau jemput pas pulang aja karena kalau misalkan pulang pasti itu tuh bakal tengah malam banget sekitaran jam 2 atau jam 2:30-an. Nah ini tuh seperti yang bisa kalian lihat aku udah di perjalanan jam 11 malam tuh memang udah agak sepi dan memang bukan agak sepi, memang udah sepi guys karena nggak ada motor sama sekali selain motor aku. Tapi dikarenakan lokasi pengantin juga deket, terus juga rumah-rumah di sini tuh lumayan banyak jadi aku tuh nggak merasa takut sama sekali guys. Alhamdulillah setelah beberapa menit akhirnya aku sampai ke lokasi pengantin dan di lokasi pengantin ternyata masih ramai dikarenakan pengantin laki-laki juga baru pulang gitu. Jadi pas aku sampai ke lokasi pengantin aku tuh pas-pasan banget sama pengantin laki-laki. Iya guys, pengantin laki-lakinya sama keluarganya baru mau pulang karena memang baru selesai acara. Pas aku sampai tadi aku tuh sebenarnya nggak langsung ngehenain pengantin guys, tapi aku masih nunggu pengantin sekitaran 1 jaman dan aku tuh baru mulai ngehena tuh sekitaran jam 12 malam. Seperti biasa ya guys, kalau misalkan pengantin selesai acara tuh nggak langsung bisa dihena karena pengantinnya pasti mau beres-beres, mau bersih-bersih dulu. Dia bersihin make up, dia ganti baju dulu. Nah setelah ganti baju baru aku mulai ngehena. Kalau nggak salah pas ngehena di bagian tangan kanan pengantinnya ini tuh masih duduk. Nah setelah ngehena di bagian tangan kiri baru pengantinnya itu tidur. Dikarenakan aku memang yang minta pengantinnya untuk tidur soalnya kan udah malam ya guys, udah sekitaran jam 12-an. Untuk ngehena di pengantin kali ini tuh jujur aku tuh lama banget sampai 2,5 jam dikarenakan memang untuk desain henanya tuh lumayan full karena melewatin batas pergelangan tangan. Ya juga minta dihena untuk di bagian telapak tangannya. Tapi alhamdulillahnya walaupun lama pengantinnya nggak protes sama sekali karena memang pada saat posisi ngehena tuh agak susah karena sambil tiduran ya guys. Alhamdulillah aku udah kelar ngehena, pas udah kelar ngehena, henanya belum kering jadi aku tuh langsung pulang aja dan aku nggak foto sama sekali. Ini tuh udah malam banget, bahkan ini tuh udah subuh guys. Jadi kalau misalkan aku bangunin pengantinnya lagi untuk foto kayaknya kasihan banget gitu. Sebenarnya pengantinnya juga masih sadar gitu, masih bisa bangun, tapi ya aku nggak enak aja, kasihan. Sini tuh aku pulang sekitaran 2:30 guys. Dan kalian tahu di sini tuh juga aku pulang sendirian, aku nggak minta jemput ke suami aku. Pas aku sampai suami aku terheran-heran kenapa aku udah sampai di rumah, kenapa aku nggak minta jemput. Sampai-sampai suami aku marah dan bilang ke aku, beranian kau nih dek balik dewean malam-malam. Tapi apalah daya udah terjadi dan aku udah sampai dan alhamdulillah aku sampai ke rumah itu dengan selamat ya guys. Oke gak apa-apa, kita lanjut lagi guys. Video kali ini tuh berlanjut ke 2 hari setelah acara resepsi pengantin yang aku henain. Ke lokasi pengantin ini lagi dikarenakan aku baru mau pemasangan aksesoris. Jadi kemarin itu pas resepsi pengantinnya minta pakai henna polos aja. Terus pas acara ngunduh mantu pengantinnya pengen kalau misalkan henna yang kemarin itu dipakein aksesoris biar ada perbedaan sedikit. Henna yang kemarin aku pakein itu juga masih bagus karena memang jaraknya kayak cuma 2 hari gitu loh guys. Udah sampai ke rumah pengantin dan pas aku sampai ternyata di sini tuh pengantinnya juga lagi di make upin. Oh iya, hampir lupa, ini dia hasil henna yang kemarin aku henain itu ya guys. Alhamdulillahnya warnanya masih terang dan bagus, tapi sebenarnya ini tuh udah aku touch up ya guys. Karena memang kemarin itu di bagian tangannya ada yang sedikit-sedikit pudar. Tapi sebenarnya kalau nggak di touch up juga nggak apa-apa, tapi aku kayak gemes gitu kalau misalkan nggak di touch up guys. Ya aku touch up aja biar hennanya tuh makin cantik. Lagi pula kan pengantin ini tuh udah bayar full, jadi memang aku harus kasih yang bener-bener bagus. Alhamdulillah untuk di touch up udah selesai dan sekarang itu tinggal pemasangan aksesoris dan ini tuh juga udah di bagian pemasangan glitter. Alhamdulillah setelah hampir 1 jaman untuk touch up dan pemasangan aksesoris akhirnya selesai juga dan ini dia hasil henna di tangan pengantin guys. Tapi di sini tuh aku agak heran kenapa HP aku tuh kayak kuning-kuning kayak gitu guys. Padahal ini tuh hennanya hasilnya bagus banget, marun gitu. Ya untuk aksesorisnya di sini tuh nggak dikasih full karena memang ini tuh permintaan pengantin. Glitter dan manik-manik itu semua yang aku tempatin itu adalah keinginannya pengantin. Pokoknya di mana dia pengen letakin manik-maniknya di situ aku taruh. Selain henna, alhamdulillahnya untuk makeupnya juga udah selesai guys. Dan nggak tahu kenapa ini seperti yang aku bilang tadi, kamera aku tuh jadi kuning guys. Bisa lihat ini tuh sebenarnya makeup pengantin tuh cantik banget, tapi hasilnya di sini tuh kayak kuning dan blush onnya jadi kelihatan merah. Tapi nggak apa-apa ya guys ya. Sebenarnya di dunia aslinya untuk makeup dan hennanya tuh sama-sama cantik, masya Allah. Oke guys, segini dulu kegiatan untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum.